Nabi Adam alaihissalam itu kan di surga. Akhirnya diturunkan ke dunia. Karena apa? Karena masalah. Iya, berbuat salah itu Pak ya. Siap-siap enggak siap Pak? Lu kok siap-siap udah siap? Gitu. Untuk menghadapi istri yang mau persalinan itu kan ada program. Pada kesempatan kali ini kita bicara dengan sahabat kita Thoriqul Huda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Sehat. Sehat. Nggih, mun sehat. Tenan pora. Alhamdulillah Pak. Tadi barusan. Kita pucat ngono. Enggak Pak, ini kurang minum aja ini. Oh, kurang minum. Minum apa sih we? Kleo biasanya Pak. Oke. Tak kira minum apa sing liya. Enggak Pak. Gini Ut, kita ngomong-ngomong. Kamu kan sebentar lagi mau jadi seorang ayah. Ini perasaannya gimana gitu? Nggih, campur aduk sih Pak. Loh, maksudnya campur aduk itu gimana? Iya, seneng takut sih Pak. Loh, takutnya kenapa? Ya gini Pak, seneng tapi ada istilahnya takut, itu takutnya ya wah nanti sudah memikirkan anak gitu loh Oh Pak. gitu. Nggak, ini ngomong yang apa ya jenenge? Realistis Pak. Ya realistis. Kamu itu sebenarnya apa sih? Siap ndak menjadi seorang ayah? Siap-siap enggak siap Pak? Lu kok siap sudah siap? Gitu. Antara siap dan tidak itu kan pasti ada alasannya. Ada Pak. Ndak siapnya kenapa? Enggak siapnya itu ya gini kan. Ya terbentang jarak lah Pak gitu. Oh terbentang Iya. jarak. Oh apa namanya, istrinya tidak tinggal bersama atau gimana? Iya gitu. Oh alah. Siapnya gitu Pak. Terus siapnya karena memang harus siap kan, siap ndak siap tetap harus siap. Siap, gitu. Jenenge wong lanang gawe ya kudu tanggung jawab. Nggih, Pak. Gawe apa kuwi? Jadi gitu ya. Nggih. Karena terbentang jarak. Kira-kira itu jadi masalah ndak? Aslinya enggak Pak. Aslinya bukan masalah. Bukan ya? masalah. Tapi kok menjadikan apa namanya dirimu ndak siap gitu. Ya tadi itu Pak, Lah ya. jaraknya. Lah berarti kan jadi masalah itu Masalah. namanya. Makanya gini, orang hidup itu ndak ada yang lepas dari masalah. Orang hidup itu sama dengan masalah. Orang hidup sama dengan masalah. Kenapa? Karena manusia itu hidup tinggal di bumi itu karena juga dulunya kan seharusnya awal mula nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu kan di surga. Akhirnya diturunkan ke dunia. Karena apa? Karena masalah. Iya, berbuat salah itu Pak ya. Karena masalah. Makanya sudah menjadi kelengkapan hidup seseorang itu dengan masalah. Gitu. Jadi mau apapun, entah itu nanti di sisi kali ini kamu menghadapi itu kan sedang di sisi jarak. Mungkin lain kali apa? Ekonomi lah atau lain kali yang lain. Itu pasti ada. Pasti Pak ya. Pasti. Makanya orang rumah tangga itu harus selalu apa namanya siap dengan segala masalah yang akan terjadi dan mengantisipasi gitu. Kira-kira yang namanya masalah itu kan harus disikapi betul. disikapi dengan bijak gitu. Sikapi dengan bijak. Contoh ini masalah jarak. Kira-kira jarak itu masih bisa ditempuh atau tidak kan gitu. Karena masih bisa ditempuh itu belum menjadi masalah yang rumit gitu. Masih mudah berarti Pak. Masih mudah gitu. Terus gini, kita kembali ke masalah tadi menjadi calon ayah ya. Menjadi calon ayah itu seharusnya kan momen-momen yang sangat menggembirakan gitu ya. Ada yang gembira Pak di sisi lain Pak hatinya Pak. Iya. Kadang nyanyi juga. Nyanyi. Takkan lama lagi. Ada lagunya tuh itu. Ada.
Harusnya sebahagia itu. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu, ngono ya. Gitu Pak, betul. Ah. Ada lagunya. Lah iya. Lah, aku lihat kamu kok cuma senyum-senyum tok, itu gimana itu? Senyum-senyum tok, harusnya kan kamu tuh bercerita, mengekspresikan diri gitu loh. Rasanya kayak gini loh kalau mau jadi seorang ayah gitu. Oh gitu. Ya, harusnya begitu ya, tapi tidak begitu. Kok enggak begitu? Harusnya begitu tapi enggak begitu. Itu gimana maksudnya? Ya mungkin apa itu Pak? Ya itu loh, masih ada yang gerunjel-gerunjel di pikiran itu loh. Oh, gerunjel-gerunjel kenapa ini? Aku penasaran ini. Kok ada gerunjel-gerunjel itu apa? Nggak tahu juga sih Pak. Oh. Ya, yang penting ada itunya Pak. Penting ada itu. Oke. Aku paham. Jadi gini, mungkin kamu itu ada perasaan tapi sulit untuk mengungkapkan ya gitu, Pak. Atau mengekspresikan diri kan gitu. Di sisi lain kamu seneng, di sisi lain kamu juga mikir gitu loh. Ya, betul. Mungkin mikir nanti kalau sudah anak, aku pasti akan mikir nanti biaya hidupnya kan gitu, tambah anggota keluarga, mikir kalau sebentar lagi persalinan, mikir biayanya, terus hal semacam itu. Kamu harus yakin kenapa? Semua makhluk diciptakan di dunia itu sudah ada jalan rizkinya. Allah sudah mengatur rizkinya itu untuk semua, nggak usah khawatir di situ. Jadi gini, kelemahan kaum generasi Z, Gen Z itu kelemahannya itu di situ, dalam kedewasaan berpikir. Mereka itu sering berbuat itu atau mengambil keputusan, mengambil sikap itu secara emosional. Jadi tanpa berpikir panjang gitu Pak. Lah gitu. Kebanyakan berpikir pendek. Jadi jangan terlalu terjebak dengan logika-logika yang menyesatkan. Contohnya apa? Orang kalau kan logikanya gini, kalau pakai logika matematika ya, anggota keluarga bertambah, otomatis biaya hidup juga bertambah. Beban biaya hidup pasti bertambah kan gitu. Tapi kita tidak tahu pengaturan atau konsepnya. Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita itu dengan konsep yang lain, dengan cerita yang lain, atau dengan rumus yang lain. Tambah anak tambah rezeki. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu, tambah anak tambah rezeki. Karena setiap makhluk yang diciptakan sudah ada jatah rezekinya. Itu kalau kita yakin loh. Terkadang kita itu lupa dengan itu. Di sisi ada yang kasat mata, sesuatu yang sifatnya fisik material, ada sisi spiritual. Sisi spiritual itu adalah hal-hal yang gaib, yang di luar logika kita, yang tidak bisa kita pikirkan. Jadi kuasanya Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Allah bisa menjadikan apapun dan bisa memberikan apapun gitu. Terus apa yang kamu khawatirkan? Kalau bisa begitu tidak akan khawatir Pak ya. Lah ya emang harus gitu kan. Kita sebagai orang beriman, orang yang beragama, sudah dididik. Kita tahu sifat-sifat Allah. Berapa jumlahnya? 20. Kamu ingat 20. Gimana itu? Wujud kita kok mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sama basar kalam qadiron dan seterusnya. Itu kan kita tahu sifat Allah yang sedemikian maha segala-galanya. Apa yang kita ragukan? Asal ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayo. Syaratnya apa? Apa Pak? Ayo Pak.
Loh aku ini mancing-mancing dirimu supaya menjawab itu. Apa syaratnya? Ya beriman Pak. Oh, syaratnya beriman. Nggak, gini yang aku maksud gini. Syaratnya kita juga mau berikhtiar atau berusaha. Selama diri kita itu masih bergerak, masih mau berusaha, apapun itu, maka asawa bi qadri ta'ab. Apa wi? Enggak tahu. Ganjaran milang-milang rekasane. Artinya kalau kita mau berpayah-payah, bersusah-susah, seperti kata ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita kerja capek. Capek enggak? Capek. Kadang mikir, pusing, ribet. Itu orang kerja. Tapi kita akan merasakan kesenangan, kenikmatan ketika mendapatkan upah dari pekerjaan kita, kan gitu. Seneng enggak untuk upah? Seneng lah, itu namanya nikmat ya gitu. Dan kemudian kalau kita mau bersyukur, ini ngomong konsep syukur. Di dalam Al-Quran disebutkan kan, syukurnya gimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita itu mau mensyukuri nikmatnya Allah, maka kita akan ditambahkan apa? Nikmatnya gitu. Dan akan dilipat gandakan. Entah kenikmatan itu dari banyak hal, entah dari rasa senengnya, rasa bahagianya, keberkahannya, kan gitu. Kemudian kalau kita menjadi orang yang kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, maka apa? Ancaman Allah, siksanya Allah itu sungguh pedih gitu. Makanya kita harus tahu, menjadi makhluk, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita pakai analogi loh. Analogi apa? Kita itu piara burung. Orang yang memberi makan burung, memberi makan burung atau memelihara burung itu di dalam sangkar, itu kalau ngocehnya bagus, pakannya belum habis itu sudah dikasih cadangan, stok itu sudah ada. Tapi kalau burung itu ngocehnya kok jelek, ya mati karepe gitu. Bisaan ya Pak. Loh, kita ngomong analogi. Jadi Allah itu seperti kita saat memelihara burung. Jadi Allah itu menjaga kita, memberi rizki kita. Itu tergantung ngoceh kita bagus atau jelek gitu. Kita ngocehnya merdu atau ngocehnya apa ku jenenge? Tanger. Gitu. Itu makanya menjadi burung yang pandai mengoceh, pinter manggung, tapi jangan jadi orang itu tidak pandai bersyukur gitu. Itu poinnya di situ. Tuh, paham ya? Ayo, Pak Isan. Kalau kita bersyukur, hati kita itu akan selalu bahagia. Bahagia loh. Nanti tak kasih ilmu tapi rahasia ini enggak tak buka di sini, nanti ditiru orang lain. Ini ilmu rahasia ini. Terkait dengan bersyukur itu ada konsepnya. Ada ilmu rahasianya, itu luar biasa. Tapi nanti sembunyikan aja. Ya, pas di rumah ya Pak. Iya, enggak tak buka di sini. Nanti ditiru banyak privat orang. Itu. Jadi gitu. Ini kembali lagi ya, kembali terkait dengan seorang ayah, Pak. Ya, seorang ayah. Kamu itu juga harus menyiapkan namanya jiwa. Sosok seorang ayah itu satu syaratnya harus bisa melindungi, mengayomi, menafkahi, harus bisa itu. Kemudian bisa ngomong, bisa menjadi pembela, bisa menjadi hakim yang baik. Kok banyak Pak ya? Lah emang seperti itu kodratnya seorang ayah. Jadi misal gini, kalau kamu sudah siap menjadi seorang ayah, minimal kamu tidak lagi menjadi anak-anak. Artinya kamu harus tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Apa itu contohnya sifat kanak-kanakan? Ngeyel, ndak mau ngalah gitu kan. Jadi terus apa itu namanya, mau menang sendiri, itu kan kekanak-kanakan. Jadi setiap permasalahan itu
Hud, itu ada solusinya. Lah solusi itu muncul dari diri kita sendiri. Kita mau menyesuaikan diri atau tidak gitu. Jangan minta lingkungan itu menyesuaikan diri pada kita, tapi kita yang harus bisa beradaptasi kepada lingkungan atau posisi baru kita. Status seorang ayah itu juga posisi baru buat kamu. Betul. Ya, aku udah 3, jadi aku udah pengalaman. Jadi tanggung jawab seorang ayah itu seperti apa. Jadi minimal anak itu melihat ayahnya adalah seorang sosok yang sangat gagah, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Jadi melihat ayahnya itu sosok seorang yang gagah, bisa diandalkan gitu. Harusnya seperti itu. Walaupun ya ini enggak melulu ngomong masalah fisik, tidak. Walaupun posturnya fisik kecil, tapi di mata seorang anak, ayah itu tetaplah yang paling gagah di dunia ini gitu. Ketika ada apapun itu yang bisa belani itu ayahnya. Yang bisa menjaga anak-anaknya yo ayahnya gitu. Sing iso nuruti karepane anak yo bapake itu. Udah paham ya? Paham Pak Ihsan. Terus kekhawatiranmu di mana lagi? Oleh sudah enggak Pak. Berubah mood ya. Berubah mood. Makanya harus seneng. Karena apa? Anak itu rezekinya Allah, maka harus disyukuri dan disenangi gitu. Kamu harus tampil gagah. Gagahnya seorang ayah. Jadi menjadi ayah pertama kali itu yang paling membanggakan itu ketika anaknya lahir terus bisa mbopong sambil ngadanin anaknya. Allahu Akbar ya, itu keren itu. Wah, itu peran pertama. Terus berikan nama yang baik. Gini Pak, juga kaget dengan nama Pak aku Pak. Belum punya nama untuk anak. Oh jangan sekarang. Jangan sekarang. Nanti kalau sudah lahir, kamu bisa konsultasi ke orang tua, bisa bertanya kepada guru apa nama yang baik untuk pertimbangan, untuk referensi. Berilah anak itu dengan nama yang bagus, yang tidak mempermalukan dia, kemudian nama yang memiliki arti atau makna doa yang baik gitu. Seperti namamu kan Thoriqul Huda. Thorik itu jalan. Huda itu petunjuk. Jalan petunjuk kan gitu. Makanya nanti diharapkan orang tuamu suatu saat kamu itu orang yang bisa mencari jalan ke arah petunjuk yang benar gitu. Jadi bukan orang yang tersesat. Nah, makanya ini juga pengalaman buat kamu nanti kalau sudah anak lahir, kamu konsultasi ke orang-orang pintar, maksudnya orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kamu tanya, Pak minta referensi nama yang baik, itu nama apa, entah itu cowok atau cewek, yang penting tidak mempermalukan, sebutannya juga indah, juga lucu, imut, kan keren gitu. Caranya gitu. Jadi menjadi ayah. Terus untuk menghadapi istri yang mau persalinan, itu kan ada program namanya apa itu? Promil. Ibu Pak. Ibu. Bukan, yang aku maksud bukan itu. Sebagai sosok tanggung jawab seorang suami ya. Apa itu kalau menghadapi istri mau persalinan? Suami siaga. Oh. Siaga loh, siap antar jaga. Nah, makanya ini menjadi masalah ketika terkendala oleh jarak gitu. Makanya harus selalu bersama gitu. Ini solusinya gini, kalau jarak kayak gitu kan bisa dirembuk, maunya di sana apa di sini gitu, ya, Pak. Dirembuk yang baik, biar saya itu bisa menjalankan peran sebagai suami siaga, bisa menjadi suami yang siap antar jaga, kan harus bersama. Kalau nek satu di sana satu di sini, yo nggak bisa siaga Pak. Akhirnya enggak bisa siaga gitu. Itu harus kamu pahami. Itu bisa dirembuk aja, diomongin baik-baik. Jangan sesuatu itu diendem
muntel jadi pikiran pusing, Ya. asam lambung naik, muntah-muntah bar. Akhirnya curiga bojoku ya ayu iki saing aku nyantet aku bar nek ngono kuwi repot. Ndak boleh pikiran kayak gitu, ndak boleh. Kita harus berpikiran positif gitu loh. Salah satu hal yang menjadikan kita itu menjadi baik itu ketika kita mampu menjadi orang yang berpikir positif, itu poinnya.